Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Di video kali ini saya akan membuat video tentang sharing saja ya, yaitu tips ganti HP tiap tahun. Ini untuk pelajar maupun ya anak sekolah, pelajar maupun udah bekerja ya. Oke, tonton video ini sampai habis biar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar teknologi. Nah, video ini sih memang pengalaman pribadi saya ya. Ya, bukan saya tiap tahun ganti HP enggak, tetapi pengalaman saya setiap mau beli HP pasti tipsnya yang saya lakukan itu pasti ini. Mungkin sih kalian sudah banyak yang sudah tahu atau mungkin sudah banyak yang sudah melakukan ya. Tapi mungkin ada yang belum mengerti atau mungkin belum pernah melakukannya. Jadi mungkin setelah menonton video ini langsung akan melakukannya ya. Yaitu tipsnya itu cuma gampang banget loh. Yang saya lakuin dari dulu, dari SMP banget, ketika saya itu punya handphone pertama kali, yaitu LG KU250. Ini fotonya ya, saya ambil di Google. Handphone yang sudah 3G, di masanya keren banget itu. Walaupun saya belinya second di harga 650.000 second, tetapi full set ya. Kalau barunya saya nggak tahu, mungkin di atas 1 jutaan. Tips yang saya lakuin dulu itu cuma, yaitu sampai sekarang itu cuma satu, yaitu menabung. Nah, itu ya tips yang saya lakuin. Nah, mungkin untuk zaman sekarang ini sama ya, cuma kan berbeda gitu. Kalau dulu kan saya kan ya duit juga masih susah ya, nggak seperti sekarang. Dulu saya menabung untuk SMP saja itu ya tiap hari itu mungkin cuma 1.000, uang jajan saja buat SMP juga 2.000, berangkatnya jalan kaki. Kasihan banget ya. Mungkin untuk anak-anak zaman sekarang saya yakin uang jajannya, uang sakunya pasti sudah banyak ya. Ya mungkin untuk anak SMP, SMK tiap hari mungkin kalian bisa menyisihkan minimal mungkin 5.000. Saya yakin bisa ya. Sediakan alat atau mungkin ya gini. Jadi ya mungkin emang sekarang itu lagi nggak bisa sekolah, tetapi mungkin setelah kalian sekolah tips ini bisa dilakuin ya. Mungkin kalian bisa beli mungkin celengan atau mungkin apa yang bisa buat nyimpen duit gitu ya. Kalau dulu sih saya nyimpennya cuma di bambu yang saya potong, yang saya lubangin dikit, cuma masuk uang saja. Kalau mau dibongkar itu dipotong ya, cuma 1 kali pakai saja gitu ya. Mungkin sekarang mungkin bisa memakai alat yang ada di rumah ya, mungkin kaleng wafer yang kalian lubangi saja atasnya gitu kan, bisa ya. Nah mungkin seperti itu ya, minimal sekali 5.000 lah gitu. Dan ini harus konsisten kalian lakuin, harus konsisten ya. Kalau 5.000 kalian terus aja lakuin, 1 tahun kan 366 hari kan. Kalau misalkan kalian rutin 330 hari saja, yang 36 hari itu adalah hari Minggu mungkin atau hari libur, 5.000 kali 300 hari saja sudah 1.500.000 kan. Sudah bisa beli handphone baru untuk ya spek yang lumayan tinggi. Untuk handphone seperti Xiaomi, Oppo ataupun Vivo itu sudah bagus ya. Tapi untuk handphone yang second itu harga segitu sudah dapat mantan flagship yang bagus. Mungkin contohnya untuk sekarang itu, ini saya tautkan linknya ya, yaitu Samsung Galaxy S7 Edge yang belinya cuma di harga 1 jutaan saja, tetapi untuk performanya masih sangat bagus. Itu mungkin bisa salah satu pilihannya ya. Mungkin next video saya bisa membuat video lebih pilih handphone baru ataupun handphone second gitu ya. Itu untuk anak pelajar SMP atau SMK. Yang penting itu harus konsisten gitu ya. Satu, itu harus konsisten. Tiap hari itu harus ngisi itu. Jangan males baru 1 bulan ngisi aja udah males. Ya mana mungkin bisa beli handphone kan. Masa beli handphone mau minta terus sama orang tua kan kasihan gitu kan. Kalau bisa ngumpulin duit sendiri kenapa enggak itu. Kemudian mungkin untuk yang sudah bekerja, nah setelah saya
lulus SMK. Lulus SMK itu saya ya maniak banget sama gadget ya. Entah kenapa saya lulus SMK sudah mungkin bisa dikatakan ganti berapa handphone ya, tapi saya beli handphone second semua, nggak pernah beli baru. Ya nggak tahu kenapa ya, penasaran aja sama handphone itu ya. Jadi untuk yang sudah bekerja, minimal banget kalian harus menyisihkan Rp10.000 setiap hari. Nah mungkin yang bekerjanya seperti saya yang tiap harinya mungkin cuma dapat uang 70.000, mungkin tips ini sangat bermanfaat mungkin buat kalian ya. Tapi ya itu harus konsisten, jangan satu hari ngisi, satu hari besok nggak ngisi. Ya kalau ngisinya mungkin tiap minggu itu mungkin 70.000 kan sama ya, nggak apa-apa sih. Tapi kan entengan tiap hari gitu kan. Mungkin kalau setiap hari 10.000, minimal berarti itu 10.000. Selain menabung, mungkin buat kalian yang sudah bekerja, mungkin pasti di lingkungan rumah kalian kan ada perkumpulan RT ya, yang biasanya perkumpulan RT itu biasanya diselingi sama arisan gitu kan ya. Kalau di RT, kalau di lingkungan saya sih memang begitu ya dari dulu. Jadi warganya itu tiap bulan itu kumpulan. Nah karena kalau cuma kumpulan nggak diselingin sama mungkin arisan ataupun apa, warganya nggak mungkin pada datang ya. Seperti saya pribadi memang males gitu loh kalau harus datang ke kumpulan RT itu, apalagi sekarang lagi musim hujan. Dingin banget, tinggal tidur aja udah. Tapi kalau diselingin sama mungkin arisan atau ya begitulah arisannya, arisan yang mungkin setiap bulan mungkin ada orang 30, berarti kan hampir 3 tahun ya, 30 bulan. Nah mungkin di arisan kalian mungkin minimal itu 50.000 dan maksimal itu nggak ada batasan ya, mungkin 500.000. Nah setiap bulan buat kalian yang sudah bekerja mungkin bisa menyisihkan buat arisan itu ya minimal banget mungkin 200.000 lah, nggak usah banyak-banyak gitu. 200.000 kalau kalian dapatnya itu di mungkin di pertengahan, ataupun karena kalian malas kembaliin, mending dapatnya yang terakhir aja gitu kan ya, itu malah bagus. 200.000 kali 30 bulan udah berapa? 6 juta kan, itu 3 tahun, belum sampai 3 tahun loh, belum sampai 3 tahun udah 6 juta. Dapat handphone apa coba? Kalau baru dapat Xiaomi yang keluaran terbaru sekarang, Samsung M51 tipe seri A, ada Vivo, ada Oppo, itu Reno ya, Reno 4 atau 4F itu harga sekitaran segitu. Nah kalau mungkin kalian tidak terlalu berminat dengan handphone baru, mungkin kalian suka handphone second sama seperti saya ya, itu saya nggak pernah beli baru, mungkin pengen sih itu mah duitnya nggak ada. Kalau duit 6 juta beli handphone second itu udah top banget loh, dapatnya apa coba? iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S10 mungkin udah dapat ya, mungkin ada yang udah dapat. Kemudian kalau Sony jangan Sony karena udah susah juga sekarang dapatnya. Mungkin ada Oppo X50, keren banget. Galaxy Note berapa, mungkin Note 9 ataupun Note 10 itu udah dapat pasti ya. Selain juga iPhone 8 Plus, iPhone 10 udah dapat kan 6 juta. Udah dapat handphone, masih dapat updatean, masih mungkin 4 tahun lagi kan begitu. Itu kalau duit 6 juta ya. Ya begitu sih tips yang saya lakuin setiap saya ganti handphone. Jadi ya cuma begitu sih tips yang bisa saya sampaikan, yang memang saya lakuin sendiri, dan ya alhamdulillah sih saya dapat ganti handphone dari hasil tabungan saya sendiri. Ya mungkin memang pasti nanti ditanyain sama orang tua kan, HP gonta-ganti bae wingi ireng nyong siki putih.
ganti maning HP, ganti maning. Itu juga sama orang tua saya ketika melihat handphone yang saya pegang itu lain, pasti begitu. Ya, nggak apa-apa kan, toh juga nggak minta kan. Ya kalau buat kalian yang sudah punya planning yang lain, yang sudah bekerja mungkin sudah pengen memikirkan mau nikah ataupun apa, ya ini memang tips yang masih bisa digunakan. Ya memang bukan cuma beli handphone sih, banyak yang bisa dilakukan. Yang penting itu jangan boros, konsisten, gitu saja ya. Apa ya? Ya mungkin video selanjutnya saya bakal bikin video tentang lebih pilih handphone baru ataupun handphone second ya. Menurut saya pribadi, opini saya, karena memang saya mempunyai opini sendiri ketika membeli handphone. Dan mungkin cukup sekian ya video dari Mas Not. Kalau ada pertanyaan yang mau kalian tanyain, silahkan tulis di kolom komentar saja. Apalagi ya, mungkin nggak ada ya. Oke, cukup sekian ya. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang sudah berniat membeli handphone, semoga cepat kesampaian, kesempatan, dan konsisten dalam menabung. Oke, jangan boros-boros. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.